Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Wands. Dan kartu kelima. Di sini kita punya The Hierophant. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jangan terkejut, keajaiban terjadi dan merubah hidupmu. Oke, Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini menggambarkan di mana harapan, di mana peluang, ya, dan kesempatan mulai kamu bisa lihat dan rasakan ada di dalam kehidupanmu. Walaupun selama ini kamu sempat berada di dalam situasi sulit, berada di dalam lingkungan, circle yang sangat tidak kamu inginkan, begitu toksik. Dan kamu sempat alami kekalahan, kesedihan, kekecewaan, bahkan perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi di saat kamu memandang semua itu sebagai sebuah proses untuk kamu bertumbuh, untuk kamu berkembang, dan kamu mulai berani memperbaiki diri, berani belajar dari kesalahan, dan berani merelakan, mengikhlaskan apa yang hilang, apa yang pergi dari dalam hidupmu. Serta mulai ada kata maaf yang tinggi untuk hal apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu mulai mampu berkemas, bergegas pergi dari circle, dari sistem, dari lingkungan yang mungkin selama ini sudah sangat bertolak belakang dengan dirimu. Sehingga kamu mampu relakan, ikhlaskan, pekerjaanmu selesai, bisnismu kamu tinggalkan, begitu ya. Dan tentunya kamu memulai kembali dari nol, dari awal. Ya memang tidak mudah ya. Membutuhkan tenaga, pemikiran, waktu, dan juga sumber daya yang kamu miliki. Karena kamu memulai dari awal. Tetapi pada akhirnya, selangkah demi selangkah, kamu mulai menemukan hal-hal baik dan hal-hal hebat di luar sana. Mulai ada miracle, mulai ada keajaiban, mulai ada keberkahan. Karena kamu selalu memandangnya dengan hal yang positif. Kamu selalu tanamkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Dan kamu selalu bersyukur, bersabar atas apapun yang kamu dapati hari ini. Sehingga di saat itulah kamu mulai dapat menemukan dan merasakan adanya peluang, adanya kesempatan untuk kamu bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, apa yang hilang dari dalam hidupmu, apa yang pergi, diganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi benar kata pepatah, ya. Jika hal yang baik kita tanamkan hari ini, maka kita akan memetik hasil yang baik di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, jika hal-hal buruk
Jika benih yang buruk yang kita tanam, maka buah dan hasilnya tentu tidak akan bisa baik yang akan kita dapatkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan di mana kamu di saat telah merelakan, mengikhlaskan, ya, dan memaafkan apa yang telah pergi, apa yang telah hilang, ataupun memaafkan orang-orang yang mungkin dulunya selalu membuatmu kesulitan. Di saat itulah kamu akan siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, siap untuk bergegas pergi dari lingkungan dan circle yang memang sudah tidak kamu inginkan. Dan akhirnya kamu bisa menatap masa depanmu dengan lebih terbuka, lebih positif, lebih lega. Dan tanpa sepengetahuanmu, tanpa kamu sadari, di tengah perjalananmu, kamu dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang tepat. Dipertemukan dengan sistem yang sangat baik dan saling support. Dan ada circle, ada orang-orang, ya, yang begitu positif, yang begitu bisa saling support dan dukung untuk kemajuan dan perkembangan masing-masing. Sehingga hal inilah yang membantumu bertumbuh, berkembang menjadi semakin baik. Dan pada akhirnya, ini bisa dikatakan sebuah keajaiban, sebuah keberkahan, sebuah keberuntungan. Karena apa? Karena kamu ikhlas, kamu rela, dan kamu sabar atas apa yang terjadi di dalam hidupmu. Sehingga dengan semakin besar rasa syukurmu, semakin besar rasa terima kasihmu atas berapapun besarnya, berapapun kecilnya yang kamu terima, sehingga langkahmu akan semakin dipermudah. Sehingga jalan-jalan terbaik mulai kamu temukan untuk kembali memajukan kehidupanmu dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan situasi yang bahagia, di mana ada situasi yang kembali nyaman, kebahagiaan yang terus kamu rasakan karena rasa syukurmu yang baik, yang besar begitu. Jadi memang ada beberapa orang begitu ya, dia diberi keberlimpahan, diberi harta yang banyak, tetapi dia tidak memiliki rasa syukur. Maka dia tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, ada seseorang yang biasa-biasa saja, hidup serba kekurangan ataupun serba berkecukupan lah begitu ya. Tetapi dengan rasa syukur yang baik, dia akan selalu merasa puas, merasa nyaman, dan merasa bahagia di dalam hidupnya. Nah, ini mungkin mulai terjadi di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Situasi yang bahagia ini memang kamu sendiri yang ciptakan. Jadi bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita legowo di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, dari situlah kebahagiaan yang sangat indah yang akan bisa kita rasakan. Dan sepertinya kebahagiaan di dalam kehidupanmu semakin hari akan menjadi semakin membesar, semakin baik. Karena apa? Karena tergambar di kartu ini ya. Tampak situasi begitu sangat menyenangkan. Kamu berada dengan keluargamu di tengah taman bunga yang indah, yang asri, penuh dengan bunga, penuh dengan lampu-lampu. Dan di sini ada cuaca yang sangat indah. Ada air mancur yang begitu enak dipandang. Nah, inilah mungkin yang kamu ciptakan di dalam kehidupanmu. Di saat kamu terus bersyukur, terus ikhlas, terus berpikir positif, dan terus melakukan yang terbaik, maka apapun yang kamu dapati, apapun yang akan kamu temukan, ini menjadi sebuah berkah, menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, sehingga kamu akan semakin optimis, semakin bersemangat di dalam menuju masa depanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kekayaan yang kamu miliki saat ini. Kenapa? Kamu memiliki kekayaan hati, pemikiran, sikap, dan ditambah kamu memiliki orang-orang di sekitarmu yang saling support, saling dukung, saling nyaman satu sama lainnya.
Dan ditambah kamu selalu melihat senyum kebahagiaan dari orang-orang yang kamu sayangi. Nah, ini adalah kekayaan sejati yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya kamu tergambar sebagai sesosok orang yang beruntung, orang yang kaya. Bukan berarti kekayaan diukur dari harta benda. Kekayaan diukur bagaimana hal-hal baik ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan perubahan, ya, perubahan yang baik, ya, mulai terjadi sedikit demi sedikit di dalam kehidupanmu. Semuanya mulai berkembang, situasinya mulai menjadi lebih nyaman, dan kamu lebih bisa melihat, menilai, memandang segala sesuatunya dengan sudut pandang yang benar-benar positif dan terbuka. Sehingga peluang sekecil apapun, kesempatan sesempit apapun akan bisa kamu manfaatkan untuk menjadi berguna, untuk menjadi berkah di dalam hidupmu. Dan inilah yang akan merubah kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan. Jadi, kamu mulai menjadi seorang yang bijaksana karena kamu berproses, bertumbuh, berkembang dari apa yang telah kamu lewati. Belajar dari setiap kegagalan, kesalahan, situasi sulit yang ada di dalam kehidupanmu. Sehingga membuat kamu semakin matang, semakin tangguh, dan semakin mampu menyelesaikan apapun permasalahan yang ada di dalam hidupmu. Dan tentunya dengan kebijaksanaanmu, kamu bisa melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang benar-benar positif. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, ini adalah keberlimpahan. Akan ada keberlimpahan rezeki, ya, yang semakin lancar ataupun pemasukan yang semakin stabil daripada sebelumnya. Di sini tergambar, ya, ada satu keluarga yang hidup dengan aman, dengan nyaman di bawah naungan pohon rindang, dan pohon tersebut mengeluarkan, ya, ataupun membuahkan buah-buah yang baik. Ya, di sini tampak ada begitu banyak koin, ada begitu banyak kilauan-kilauan emas begitu. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu akan berlimpah. Rezekimu akan kembali lancar, kembali mengalir deras. Dan tentunya kehidupanmu, kehidupan orang-orang yang kamu sayangi akan mampu kamu persembahkan dengan sangat nyaman dan layak. Dan tentunya kamu akan selalu menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Inilah keajaiban. Inilah keberkahan. Jika kita selalu benar-benar bisa tanamkan kebaikan di setiap langkah kita. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu menemukan, ya, ataupun menarik keajaiban, keberkahan, keberuntungan hadir ke dalam kehidupanmu. Karena kamu selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu memaafkan, dan selalu tanamkan kebaikan di dalam hidupmu. Sehingga bukan mustahil, keajaiban inilah yang akan merubah hidupmu ke depannya menjadi lebih sukses, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.